Shalom Ibu Bapak Saudara, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita. Kembali lagi pada pagi hari ini, Jumat tanggal 19 Maret 2021. Kita akan bersama mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Bahan bacaan kita pada pagi hari ini mengacu pada bahan bacaan harian Gereja Toraja dari Ibrani 4 ayat 14 sampai ayatnya ke-16. Namun sebelum kita membacanya, terlebih dahulu mari kita berdoa meminta pertolongan dan hikmat. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang pemurah dan pengasih, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sehingga kami boleh beristirahat dan bangun pada pagi hari ini, di hari yang Tuhan masih berikan kepada kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami pada pagi hari ini, Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya kebenaran firman ini boleh menjadi kekuatan baru bagi kami untuk melanjutkan aktivitas kami pada pagi hari ini. Berikan kami hikmat untuk memahami kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang menuntun kami sehingga kami boleh memahami kebenaran firman ini. Terlebih kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Bapa dalam sorga, inilah doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Yesus. Amin. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini diberikan judul Empati Allah. Batu lambas toraya dikua turu tupuang usak dingan nih. Bapak Ibu Saudara, empati adalah menempatkan diri dan berusaha ikut merasakan apa yang orang lain alami, sekalipun bukan kita yang mengalami kejadian tersebut, tetapi kita berusaha masuk ke dalam peristiwa yang dialami orang yang kita dengarkan, sehingga kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang tersebut. Metode seperti ini biasanya dipakai oleh seorang konselor. Dengan mendengarkan isi hati orang lain, curahan hati orang lain, maka kita sudah ikut melepaskan sebagian beban yang ia alami. Ini adalah saran-saran yang saat-saat ini banyak dipakai oleh para ahli untuk menangani orang di dalam keadaan depresi
ataupun di dalam keadaan stres berat. Mungkin kita sudah pernah berempati kepada orang lain, atau kita sudah pernah mencurahkan isi hati kita kepada orang lain dan orang lain mendengarkannya. Dalam kehidupan kita pasti sering mencurahkan isi hati kepada Tuhan, entah dalam kondisi baik ataupun buruk yang kita alami. Yesus selalu ada dan setia mendengarkan apa yang hendak ingin kita sampaikan. Bahkan lebih daripada itu, ia turut merasakan apa yang kita rasakan. Pada ayat 15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sekalipun sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Kelemahan terbesar kita adalah jatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itu, kita butuh imam besar kita, yaitu Yesus. Dia juga dicobai untuk berbuat dosa, tapi dia tidak melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara, karena kita tahu sekarang bahwa Yesus ikut merasakan kelemahan-kelemahan kita, maka ayat 16 berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Datanglah padanya, hampiri dia dalam doa yang sungguh. Imani bahwa hanya Yesuslah yang sanggup menguatkan kita. Jika kita sudah melakukannya, maka Ia yang penuh kasih rahmat akan menolong kita dengan caranya yang ajaib dan pada waktu yang tepat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan kepada kami pada pagi hari ini. Kiranya melalui kebenaran firman ini kami semakin dikuatkan, iman kami semakin diteguhkan untuk menjalani hari anugerah Tuhan. Bapa dalam sorga, kami berdoa untuk setiap umat Tuhan dalam pekerjaan-Mu. Sekiranya setiap pekerjaan jemaat Tuhan boleh membawa berkat dan Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan bagi setiap jemaat Tuhan untuk melaksanakan setiap tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Juga kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan nyatakan kesembuhan melalui makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi, kiranya menjadi saluran kesembuhan bagi jemaat yang sakit. Tangan-tangan yang merawat, baik dari keluarga, dari medis, kiranya semua itu boleh membawa kesembuhan, berikan kesabaran di dalam perawatan. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu di dalam pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Kiranya di setiap jenjang pendidikan jemaat-Mu boleh menimba ilmu sebaik mungkin. Berikanlah hikmat
berikan kepandaian supaya dalam proses belajar mengajar mereka boleh memahami pelajaran dan kelak ilmu yang sudah diperoleh boleh dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami, mulai dari tingkat pusat hingga ke pelosok tanah air. Tuhan berikan mereka hikmat di dalam mengambil setiap kebijakan demi kesejahteraan masyarakat. Terlebih khusus pemerintah kami di Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara. Berkati semua jajaran pemerintahan supaya boleh mengelola dan menggerakkan roda pemerintahan di kabupaten ini dengan baik, berikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam memimpin dan mengelola daerah ini ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan kami berdoa terus untuk vaksinasi COVID-19. Tuhan menolong supaya kegiatan ini boleh berlangsung dengan baik dan boleh membawa kebaikan dalam upaya pencegahan dan pemulihan dan new normal pandemi COVID-19. Bapa dalam sorga, inilah doa kami, inilah ungkapan syukur kami, inilah permohonan kami. Kami akan menjalani hari ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami bawa doa ini. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan dari Bukit Sion Makale, Jumat tanggal 19 Maret 2021. Tuhan memberkati kita semua. Amin.